Waktu lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memprediksi bahwa akan terjadi kemarau kering di Indonesia. Dan dikabarkan pemirsa bahwa di Bendungan Katulampa yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat ini sedang mengalami kekeringan. Bahkan debit airnya bisa mencapai titik nol. Nah, pada bulan Juli 2023 kemarin ini dilaporkan pula bahwa debit airnya masih terbilang belum normal. Dan saat ini saya sudah berada di Bendungan Katulampa untuk mengecek langsung situasi dan juga kondisi dari bendungan ini. Dan bisa pemirsa lihat di layar kaca Anda bahwa saya setengah berada di tengah-tengah Bendungan Katulampa, yang artinya ini bendungan masih kering pemirsa, karena saya pun masih bisa berdiri di tengah bebatuan ini yang harusnya batu-batu ini sudah tenggelam kalau normal begitu. Dan tepat di belakang saya pun banyak sekali pintu-pintu air. Namun yang difungsikan hanya satu pintu air saja pemirsa. Dan juga menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk debit air per tanggal 4 Agustus 2023 ini untuk debit air sudah mulai naik, yakni naik sekitar 10 cm. Nah, rendahnya intensitas hujan di kawasan Puncak atau di kawasan Bogor ini selama beberapa waktu terakhir diperkirakan menjadi salah satu penyebab daripada kekeringannya Bendung Katulampa, yang menyebabkan pengisian debit air di daerah tangkapan hujan, daerah aliran sungai atau DAS di Ciliwung ini tidak maksimal atau tidak signifikan. Sementara menurut data dari Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, hasil monitoring BMKG hingga pertengahan Juli 2023 memang menunjukkan sebesar 63% dari zona musim telah memasuki musim kemarau. Ditambah lagi pemirsa, BMKG ini sudah memperingatkan terjadinya El Nino. Nah, El Nino ini tersebut menyebabkan penurunan intensitas hujan juga yang menyebabkan tentunya kekeringan, bahkan bisa melampaui ekstrim. Artinya memang fenomena ini bersifat global, dampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia gitu ya. Tapi di Indonesia dampak yang paling kuat dirasakan adalah berkurangnya curah hujan. Nah, jadi ketika kita di musim kemarau, sudahlah musim kemarau ditambah ada El Nino, jadi semakin kering wilayah kita. Itu dampak yang jelas bisa terjadi gitu. Dampak El Nino di Indonesia ini pemirsa umumnya dirasakan pada musim-musim kemarau, yakni bulan Juli, Agustus, September hingga Oktober. Nah, ditambah ya, jadi untuk kemarau ditambah El Nino itu bisa menyebabkan kombo atau perpaduan cuaca yang ekstrim. Nah, bahkan pemirsa diprediksi ini El Nino dapat berkembang menjadi lebih moderat pada semester 2 2023 serta IOD positif dapat terjadi dan bertahan hingga Januari 2024. Nah, El Nino ini sangat berbahaya pemirsa, terutama untuk pasokan pangan, karena dapat mengancam pasokan pangan begitu. Nah, yang menjadi masalah apabila kekeringan ini atau El Nino ini tidak segera diatasi, sedangkan permintaan bertambah maupun stabil begitu ya, ini akan menjadi masalah serius. Nah, maka dari itu pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran sebesar 8 triliun rupiah untuk meneruskan program bantuan pangan dalam menghadapi ancaman El Nino dan juga melakukan beberapa antisipasi, yakni untuk menghadapi krisis pangan dan ekonomi akibat El Nino, mulai dari menyalurkan bantuan sosial atau bansos, mengadakan pasar murah, mengimpor beras, dan juga menyiapkan lahan ratusan hektar. Dan kita pemirsa harus lebih aware ya, dan juga lebih waspada pada bulan-bulan kemarau atau kekeringan ini. Terlebih lagi di Indonesia ini, di beberapa wilayah Indonesia sudah mulai terjadi cuaca ekstrim dan juga kekeringan. Dari Bogor, Jawa Barat, Serliana Salsabila dan juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.